Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Rizky Prapada, NPM 02. Kenalkan, nama saya Warda Ahmad Zuro, NPM 016. Kenalkan, nama saya Jumalia Ikhlas, NPM 018. Di sini kami akan memaparkan apa sih etika profesi kepala sekolah SD. Nah, sebelum itu, mari kita ulik dulu apa sih etika profesi itu. Cekidot. Etika atau etos yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai karakter, watak, kesusilaan, atau juga sebagai adat. Nah, etika ini akan berkaitan dengan konsep orang individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan ini baik atau buruk, benar atau salah. Jadi, etika ini memberikan semacam standar untuk mengatur bagaimana seseorang ini melakukan sebuah tindakan. Sedangkan etika profesi merupakan panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Etika profesi ini yang tahu bagaimana cara untuk berbicara, bertindak, serta mengambil sebuah keputusan dengan profesional. Selain itu, etika profesi juga memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam sebuah profesi. Jadi, orang-orang yang tergabung dalam sebuah profesi ini harus berpedoman pada etika profesi dengan tujuan untuk tidak hanya mensejahterakan diri sendiri, tetapi juga untuk mensejahterakan kelompok atau organisasi. Kepada narasumber yang berbincang waktunya dan beliau untuk diwawancari pada kali ini terkait materi profesi etika. Perkenalkan, nama saya Isma Ilyas, perwakilan dari mahasiswa Veteran Jawa Timur dari Prodi Administrasi Publik. Kalau beritahu, Bapak bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu. Terima kasih, Isma, atas PhD ini. Perlu saya kenalkan, nama saya Yono SPG. Ini mulai kerja di SD Rabu 2 ini sejak 1 ya, tanggal 1 bulan 7 tahun 2021. SD Rabu 2 ini merupakan suatu SD termasuk SD pilihan di Kecamatan Kepala Bojong. Selama menjadi kepala sekolah ini, Bapak tentunya juga mengetahui dan tahu bagaimana terkait tentang etika profesi kepala sekolah. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang etika profesi itu? Yang masih etika kerja kepala sekolah adalah suatu tugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sangat menentukan keberhasilan dari kepala sekolah dalam mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya di sekolah ini. Sikap baik dari kepala sekolah akan memberikan kenyamanan dan motivasi bagi guru-guru sehingga secara sadar akan memberikan kemampuan diri prestasi diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Kerja guru di sekolah berarti pula peningkatan kinerja kepala sekolah sehingga sekolah harus menunjukkan akhlak yang baik dalam lingkungan sekolah. Dalam profesi sebagai kepala sekolah tentu etika sangat penting. Lalu mengapa kepala sekolah itu harus memiliki etika yang baik? Terima kasih. Etika yang merupakan suatu yang diharapkan dari suatu kepala sekolah. Etika kerja kepala sekolah itu artinya menjalankan tugas dan pokok fungsinya. Ya, sangat menentukan untuk keberhasilan sekolah yang diikutinya dan guru untuk meningkatkan kerja sebagai contoh atau tuntunan. Nah, sehingga guru secara sadar akan meningkatkan kemampuannya dari kemampuan diri dan prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan kinerja di sekolah, dan guru juga menunjukkan akhlak yang baik di lingkungan sekolah. Etika kerja kepala sekolah dapat meningkatkan juga kinerja yang menunjukkan keberhasilan pendidikan di namanya sebagai contoh leader yang patut ditiru, yaitu ing ngaso sing tulodo, ing madya manungsa tuturi dan lain-lain. Lalu apabila seorang kepala sekolah melanggar sebuah kode etik itu kira-kira apakah ada sebuah konsekuensinya dan konsekuensinya itu seperti apa? Baik, sanksi jika terjadi kesalahan seorang kepala sekolah, ia akan jika melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sehingga dikenakan sanksi sebagai sesuai dengan kode etiknya. Hukuman atau konsekuensinya dari kepala sekolah adalah jika melanggar kode etik adalah yang menentukan bisa pengawas sekolah, dinas pendidikan juga melalui dewan pendidikan yang ada di Jogoro, tergantung berat ringannya pelanggaran. Minimal dengan menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi atau mungkin dimutasi di tempat lain atau di kecamatan. Jadi kode etik kepala sekolah itu merupakan perangkat aturan tata cara yang harus dipatuhi oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan mengimplementasikan kode etik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik melalui peningkatan moral dan etis di lembaga pendidikan. Saya itu yang bisa sampaikan tentang wawancara pada hari ini. Baik, mungkin itu
saja juga wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon maaf. Terima kasih juga Anda semua telah sudi datang ke sekolah kami untuk mewawancarai kami, sehingga dapat kami sampaikan tentang tupoksi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang ada di SD Mulyadu 270. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya etika profesi kepala sekolah merupakan suatu perangkat, aturan, dan tata cara yang harus dipatuhi oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan ini, etika yang baik harus dimiliki oleh kepala sekolah karena peran kepala sekolah sebagai contoh, tuntutan, leader, atau pemimpin yang patut ditiru oleh para guru dan semua siswa di sekolah. Dengan menerapkan etika dan kode etik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para guru melalui peningkatan moral dan etis yang dapat menentukan keberhasilan dari sekolah. Namun, apabila kepala sekolah melanggar kode etik profesinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan konsekuensinya. Konsekuensi ini ditentukan oleh pengawas sekolah, dinas pendidikan, maupun dewan pendidikan. Hal ini tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Seperti contohnya, minimal dengan menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi atau dimutasi. Itu dia sedikit pemaparan